Tim CBI berkumpul di sebuah TKP, tempat mereka bertemu dengan detektif Marco Francis. Francis memberitahu mereka rincian kejahatan tersebut. Korbannya adalah Rosemary Tennant, tewas tertabrak mobil dan jasadnya berada di tepi trotoar. Istri seorang pengusaha terkemuka dengan koneksi politik yang kuat. Mereka memiliki saksi yang melihat apa yang terjadi, bukti cat dari kendaraan dan nomor plat parsial. Ditentukan kasus ini, CBI yang akan memimpin penyelidikan. Terakhir, Rosemary pernah mengajukan laporan orang hilang, yaitu putranya sendiri, Travis. Dia tampaknya adalah seorang remaja yang bermasalah. Datang satu wanita muncul, Christina Fry, menghampiri mereka. Ia memberitahu mereka bahwa Rosemary sedang melakukan sesi dengannya saat mendiang suaminya memperingatkannya bahwa ia dalam bahaya. Christina menjelaskan bahwa ia adalah cenayang yang menghubungkan roh suami Rosemary. Jane diam-diam mengamati kejadian itu, namun ia bereaksi terhadap pernyataan Christina dengan sedikit tidak percaya. Teresa memperhatikan percakapan mereka dengan sedikit aneh dan dengan bertanya kepada Christina apakah dia bisa datang ke kantor mereka untuk diinterogasi lebih lanjut. Esokan harinya, Jane, Teresa, dan Van Pelt mulai menginterogasi Christina. Christina menyatakan bahwa dia telah mengenal Rosemary selama 3 tahun. Dia telah bertemu dengannya 5 hingga 6 kali seminggu. Karena Rosemary merasa kehilangan setelah kematian suaminya. Dia menjelaskan bahwa orang-orang memanfaatkan Rosemary dan akibatnya hubungan dengan anak-anaknya, Travis dan Clara, memburuk. Ketika ditanya lebih lanjut tentang hal ini, dia menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut dengan alasan kerahasiaan klien. Sikap skeptis Jane tampak jelas ketika dia mengomentari biaya $3.000 per minggu yang diterima Christina dari Rosemary dan ia mempertanyakan motifnya. Christina mengalihkan pertanyaan kembali kepada Jane dan mulai membaca Jane dengan kemampuannya. Salah satu yang dibacanya adalah trauma masa lalu Jane yang membuatnya tidak stabil. Guilt and self-loathing. A recent trauma in your past, perhaps? Jane mengabaikan hal itu dan menyatakan bahwa dia bisa saja mencari terlebih dahulu profil tentang Jane di internet mengingat tragedi yang dialami Jane oleh Red John diketahui publik. Christina tidak terpengaruh oleh sikap Jane dan meminta untuk pergi. Kemudian pada hari itu, Rigsby, Jane, dan Teresa menuju rumah Rosemary Tennant. Mereka bertemu tamu rumah Rosemary bernama Jeremy Hale. Jeremy adalah seorang fotografer yang telah tinggal di rumah itu selama 6 bulan. Dia menyangkal bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Teresa dan Rigsby melanjutkan interogasi sedangkan Jane melihat-lihat situasi di rumah ini. Jeremy berbicara tentang anak-anak Rosemary, Travis dan Clara, dan surat wasiat Rosemary yang ditujukan pada Jeremy Hale bukan kepada Clara ataupun Travis. Clara sudah tidak satu rumah dengan Rosemary, sedangkan Travis anak yang bermasalah dan saat ini menghilang sejak terakhir bertengkar dengan ibunya. Saat itu, Jane memanggil Teresa dan Rigsby untuk naik ke atas. Mereka menemukan di studio fotografi Hale. Mereka mengamati dan mengomentari betapa lengkapnya studio itu. Jane menyarankan bahwa Jeremy adalah penyebab konflik antara Travis dan Rosemary. Dia berpendapat bahwa Travis pergi karena Jeremy mengambil alih kamarnya untuk dijadikan studio. Saat Jane menekan masalah itu, Jeremy semakin defensif. Kembali ke CBI, tim mendiskusikan kemungkinan tersangka dan mengumpulkan informasi yang telah mereka temukan. Permusuhan keluarga dan parasit sosial tampaknya menghadirkan beberapa kemungkinan. Saat itu, putri Rosemary, Clara, datang ke kantor CBI atas panggilan Teresa. Clara mengungkapkan kesedihan karena ibunya telah tiada dan khawatir tentang saudara laki-lakinya yang hilang. Dia memberitahu mereka bahwa ibunya berubah setelah ayah mereka meninggal. Ketika dia di akademi, Travis mengatakan kepada Clara bahwa orang-orang memanfaatkan ibunya. Perilaku Travis menjadi tidak menentu. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa Jeremy pindah ketika Travis mulai bertingkah. For her to
die in the gutter like that. Jen memintanya untuk memasukkan nomor Travis ke teleponnya. Meski Clara meyakinkan Jen kalau Travis tidak akan mengangkat telepon, dia tetap memberi nomor Travis pada Jen. Jen pun menelpon Travis, meninggalkan pesan dengan kemampuan mentalisnya. Pada pesan tersebut, mengarahkan Travis pada tempat yang membuatnya mencari ketenangan, yaitu taman hiburan. Kemudian Jen, Rigsby, dan Cho menunggu di taman hiburan, meyakini bahwa Travis akan mendengar pesan yang ditinggalkan Jen. Setelah beberapa menit, Travis muncul dan Cho terkesan dengan kemampuan Jen. That's him. Jane, I'll never doubt you again. Saat Travis menemukan tempat duduk di komedi putar, ketiga detektif itu diam-diam mengelilinginya. Travis menyadari keberadaan mereka dan mulai melarikan diri, tetapi Jen dengan tenang memanggil namanya dan meminta untuk tetap tinggal. Dia menuruti karena dia tahu orang yang meninggalkan pesan padanya ada di depannya saat ini. Kembali ke kantor, Teresa dan Cho melakukan interogasi terhadap Travis. Jen dan Clara melihat dari luar. Travis menyatakan bahwa ia mencintai ibunya dan menyangkal memiliki hubungan apapun dengan kematian ibunya. Ia menjelaskan bahwa ia melarikan diri karena ia membenci Jeremy. Jen mempercayai perkataan Travis dan membuka pintu untuk Clara menemui Travis. We'll be fine. Kemudian pasca interogasi, Teresa membahas alasan perubahan surat wasiat Rosemary dan motif yang muncul dari perubahan tersebut. Mereka tahu bahwa Jeremy akan mendapatkan sejumlah besar uang dari surat wasiat tersebut dan Christina Fry ditambahkan ke dalam surat wasiat beberapa hari sebelum kematian Rosemary. Pada saat itu, Christina menelpon dan mengatakan bahwa dia mengetahui sesuatu. Van Pelt pergi menemuinya dan Jen bersikeras untuk juga ikut. Menujulah Jen dan Van Pelt ke tempat Christina. Dibuka dengan ruangan seperti kuil yang diyakini ruangan untuk menyambut klien-klien Christina. Jen melihat sekeliling ruang penerima tamu dan mempertanyakan komersialisme kuil Christina. Ada kaca satu arah yang diyakini Jen Christina melihat dari ruangan lain untuk membuat profil klien sebelum bertemu. Saat hendak menuju ruangan itu, justru Christina muncul dari arah lain. Shall we sit down? Christina mengungkapkan bahwa dia telah memiliki penglihatan tentang mobil yang digunakan dalam pembunuhan Rosemary. Dia menjelaskan bahwa dia melihatnya di perairan yang besar seperti waduk. Kemudian secara singkat, ditemukanlah mobil Rosemary di sebuah waduk di luar kota. Mobil tersebut terdapat kerusakan pada bagian depan dan berdasarkan plat mobil tersebut milik Rosemary Tennant. Di sini, ketika semua mengarah pada kemungkinan tersangkanya adalah Jeremy, di mana di dalam mobil ditemukan sebuah nilon berkualitas tinggi yang biasa digunakan di lab foto, atau Travis pelakunya karena kunci mobil tidak tampak dibobol. Jen berbicara dengan Teresa bagaimana kalau pelakunya adalah Christina Fry. Menemukan mobil ini hanya berdasarkan penglihatannya, tapi Van Pelt menolak tuduhan Jen. Bagaimana kalau Christina memang mempunyai kemampuan yang di luar pemahaman Jen. Sekarang menuju kembali ke rumah Rosemary. Clara dan Travis melaporkan bahwa Jeremy telah meninggalkan rumah dengan beberapa perhiasan milik ibu mereka. Saat Teresa dan Cho sibuk menekankan alibi apa yang bisa diberikan oleh Travis, Jen lebih memilih untuk mengajak Teresa menuju ke studio Jeremy. Studio ini terlalu banyak yang ditinggalkan, dan Jen menemukan foto seorang wanita muda. Foto itu rusak dan Jen menduga bahwa kerusakan itu disebabkan oleh sepatu tumit seorang wanita. Kemungkinan besar tumit sepatu Rosemary yang mengetahui perselingkuhan Jeremy dengan seseorang. Connie Adams, my mom's bridge partner's daughter. Maka pindahlah ke rumah Connie di mana Jeremy sedang bermesraan dengan Connie. Dia dibawa ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut. Jeremy terus membantah tuduhan bahwa ia membunuh Rosemary bahkan ketika dihadapkan dengan banyaknya bukti yang memberatkannya. Dia berbohong tentang mengenal Christian Fry dan akhirnya meminta bantuan pengacara. Setelah itu, Rigsby menemukan informasi mengenai Christina, di mana dalam 10 tahun terakhir, beberapa orang mencantumkan nama Christina pada surat wasiat mereka, yang menimbulkan prasangka kalau Jeremy dan Christina bekerjasama untuk menipu para wanita rapuh untuk mendapatkan uang. Pindahlah sekarang ke Jen dan Cho menemui Christina Fry sekali lagi. Berbeda dengan Jeremy, Christina mengaku kenal dengan Jeremy.
bahkan sudah berhubungan seks beberapa kali. Tapi mengenai surat wasiat, dia tidak pernah meminta para klien-kliennya untuk menuliskan namanya dalam surat wasiat mereka. Jane lalu bertanya apakah Christina sudah menghubungi roh Rosemary. Dia menjawab sudah. Tapi tetap Rosemary tidak tahu siapa yang membunuhnya. Hanya saja dia tetap meminta Christina untuk membantu CBI menyelesaikan kasus. Jane lalu pindah ke pernyataan lain, meminta rekaman CD antara Christina dan Rosemary serta meminta hal yang agak aneh, yaitu menyuruh Christina untuk melakukan pemanggilan arwah saat pembacaan surat wasiat Rosemary. Tapi Christina menolak. Kemudian Jane pergi ke rumah Rosemary untuk bertemu Travis dan Clara. Dia meminta mereka berdua untuk Christina mengadakan pemanggilan arwah ibunya saat surat wasiat dibacakan. Entah apa yang direncanakan Jane, tapi dia meyakinkan mereka berdua kalau dia akan membongkar kedok Christina. Dan singkatnya berkumpullah pada sesi untuk pemanggilan arwah. Tim CBI, Travis, Clara, Jeremy, pengacara keluarga yang akan membacakan surat wasiat Rosemary, dan tentu saja Christina yang akan melakukan pemanggilan arwah. Jane berdiri di belakang dan mengamati. Lampu dimatikan dan suara Rosemary mulai terdengar. Christina meminta Rosemary untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Rosemary memanggil Clara, menanyakan mengapa dia melakukannya. Why did you do it? Clara langsung pergi naik ke atas. Jane mengikuti Clara, membuat seakan Jane tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jane diam-diam mengirim sinyal pada Rigsby dan Cho untuk sekali lagi mengirimkan suara Rosemary untuk membuat Clara benar-benar mengakui kalau dialah yang sudah membunuh ibunya sendiri. Pindahlah ke CBI. Dia menjelaskan bahwa dia sangat marah dengan ibunya karena mencabut hak waris Travis dan mengabaikan usahanya untuk berbicara dengannya. Dia mengikutinya ke salah satu sesi dengan Christina. Ketika ibunya sedang berjalan di jalan, dia mencoba sekali lagi untuk menelponnya, tetapi ibunya menolak untuk menjawab teleponnya. Dengan rasa kesal, dia menabrak ibunya dengan mobil. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia melakukannya untuk Travis. Clara pun bertanya kapan Jane tahu kalau dia pelakunya. Itu adalah saat pertama kali Clara datang ke CBI. Clara mengatakan kalau ibunya tewas di selokan, bukan di jalan, bukan di trotoar seperti jasad Rosemary saat ditemukan. For her to die in the gutter like that, it's... Clara lalu menangis dan mengatakan kepada Teresa dan Jane bahwa orang tua seharusnya menjaga anak-anak mereka. Pernyataan ini tampaknya menyentuh hati Jane, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Dan kasus selesai. Setelah diinterogasi, Clara mengucapkan selamat tinggal kepada saudara laki-lakinya dan memberinya beberapa nasihat seperti seorang kakak. Lalu Christina memasuki kantor dan meminta untuk berbicara dengan Jane secara pribadi. Di ruangan yang hanya mereka berdua saja, Christina meminta Jane untuk membiarkannya berbicara dan tidak menyela. Jane pasti tersiksa tentang bagaimana yang terjadi saat istri dan anaknya terbunuh. Christina mengatakan kepada Jane bahwa mendiang istrinya telah menghubunginya dan ingin Jane tahu bahwa putri mereka terbunuh saat tidur dan tidak menderita atau bahkan takut sedikit pun. Jane tidak menjawab Christina. Christina lalu pergi dan terlihat Jane mulai menangis. Van Pelt berjalan melewati ruangan dan melihat Jane. Tidak ingin mengganggu, dia menutup pintu dengan pelan.